Benar-benar di luar dugaan, para pemain senior Manchester United dikabarkan menolak bertanding dengan tim ASEAN All Stars yang dinilai kurang menantang dan pilih lawan timnas Indonesia. Wah, apakah AFF dan Malaysia sebagai penyelenggara akan rugi besar dengan hal ini? Simak fakta lengkapnya. Media Korea tiba-tiba saja bocorkan hal tak terduga yang bikin kaget fans timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Menjelang laga versus Cina dan Jepang, kejutan terjadi di pelatih kepala timnas Indonesia. Sebenarnya hal apakah itu? Apakah akan mengganggu persiapan timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Menpora langsung turun tangan, tak ingin mengulangi kejadian buruk yang sama di laga sebelumnya sehingga PSSI mendapatkan sanksi yang besar dari FIFA. Menpora meminta supporter timnas Indonesia diharapkan santun dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia. Bisakah fans timnas Indonesia akan berubah di laga selanjutnya? Simak baik-baik. Sampai terdengar di telinga FIFA, semakin membanggakan dan bikin terharu, FIFA beri label kepada dua pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya. Apa sebenarnya maksud dan tujuan FIFA memberi label baru kepada dua pemain timnas Indonesia? Apakah nanti akan menguntungkan bagi timnas Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Benar-benar di luar dugaan, para pemain senior Manchester United dikabarkan menolak bertanding dengan tim ASEAN All Stars yang dinilai kurang menantang dan pilih lawan timnas Indonesia. Wah, apakah AFF dan Malaysia sebagai penyelenggara akan rugi besar dengan hal ini? Simak fakta lengkapnya. Ada yang menarik dari tur pramusim Manchester United tahun ini di Asia Tenggara. Di antara jadwal yang telah disusun rapi oleh manajemen klub, terselip bisik-bisik dari ruang ganti. Para pemain senior Setan Merah kemungkinan lebih bersemangat menghadapi timnas Indonesia ketimbang bertanding melawan ASEAN All Stars di Malaysia. Bruno Fernandes, Harry Maguire, hingga Lisandro Martinez kabarnya secara halus menyampaikan ketidaktertarikan mereka pada laga melawan tim gabungan Asia Tenggara itu. Bukan karena meremehkan, tapi karena merasa laga tersebut tak memberi nilai tanding yang nyata. Sebaliknya, mungkin pertandingan melawan skuad Garuda di Jakarta dipandang sebagai laga yang lebih bergairah dan penuh tantangan. Dan memang, jika kita melihat ke lapangan, ini bukan keputusan yang aneh. Timnas Indonesia hari ini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan dengan skor besar. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia menjelma menjadi tim yang cepat, disiplin dan penuh determinasi. Ada semangat besar dalam setiap laga, seolah setiap pertandingan adalah final Piala Dunia. Bukan rahasia lagi, atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun sudah sering membuat kagum pemain top dunia. Puluhan ribu supporter yang bersorak sejak anthem dinyanyikan hingga peluit akhir. Siapa yang tak ingin merasakannya? Bahkan untuk pemain sekelas Lisandro dan Fernandes, inilah pengalaman langka yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Sementara itu, ASEAN All Stars, meski terdengar megah di atas kertas, seringkali hanya menjadi tontonan ringan. Tim yang dibentuk secara dadakan, minim latihan bersama, dan bermain lebih untuk menghibur ketimbang bertarung. Tentu saja para pemain senior yang haus persiapan serius menjelang musim baru tak akan menjadikan laga seperti ini sebagai prioritas. Kalau benar kabar ini, maka kita patut berbangga. Ini bukan sekadar soal siapa lawan yang lebih menarik, tapi tentang pengakuan. Tentang bagaimana klub sebesar Manchester United dan para pemain bintangnya mulai melihat Indonesia bukan lagi sekadar pasar, tapi juga pesaing yang patut dihormati. Dan mungkin di tengah sorotan lampu stadion yang penuh semangat itu, akan lahir sebuah momen yang akan diingat bukan hanya oleh fans, tapi juga oleh pemain-pemain top Eropa, bahwa di ujung tenggara Asia, sepak bola hidup dan bernyawa. Di sisi lain dan faktanya, Manchester United akan melakukan tur Asia tepat setelah musim 2024/2025. Karena berdekatan dengan kalender FIFA, apakah MU hanya akan menurunkan pemain muda dari tim U21 dan U18 pada laga tersebut? MU masih punya 3 laga tersisa sebelum menutup musim 2024/2025. Setan Merah masih harus berjumpa Chelsea dan Aston Villa di Premier League.
MU juga punya laga final Liga Eropa lawan Tottenham. Laga terakhir MU adalah saat menjamu Aston Villa pada 25 Mei 2025 nanti. Setelah itu, lebih tepatnya pada 28 Mei 2025, MU sudah harus menjalani laga tur Asia lawan ASEAN All Stars. Dikutip dari BBC Sport, MU akan memainkan tim terbaik pada 2 laga tur Asia, yakni melawan ASEAN All Stars dan Hong Kong. Namun, ada beberapa kendala yang bisa membuat MU tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Pertama, faktor kebugaran pemain. MU tak mungkin membawa pemain dalam kondisi cedera atau perawatan. Kedua, jadwal laga internasional. Sebab, pada awal Juni 2025 bakal ada FIFA Matchday. Hal-hal dapat berubah dengan tur pasca musim hingga menit terakhir karena cedera atau pertandingan internasional, kata Travis Binion, Kepala Pengembangan Pemain dan Pelatihan Manchester United. Itu tidak akan sepenuhnya ditetapkan sampai para pemain naik pesawat, sambung Travis Binion. Beberapa para pemain senior mungkin akan dipanggil negaranya untuk persiapan FIFA Matchday. Hal itu membuat para pemain muda MU dapat kesempatan. Harry Amas, Tyler Fredrickson, dan Chido Obi mungkin akan dapat menit bermain. Begitu juga dengan Jayden Kamason dan Bendito Mantato yang beberapa kali ada di bangku cadangan MU musim 2024/2025. Selain nama-nama di atas, beberapa pemain muda lain mungkin akan dibawa dalam tur Asia. Masih ada hampir 2 minggu lagi sebelum tur. Pasti ada banyak hal yang harus dikejar dan setiap individu harus siap untuk peluang dan memanfaatkan peluang yang ada, kata Travis Binion. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Manchester United batal main ke Malaysia dan beruji coba dengan Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Media Korea tiba-tiba saja bocorkan hal tak terduga yang bikin kaget fans timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Menjelang laga versus Cina dan Jepang, kejutan terjadi di pelatih kepala timnas Indonesia. Sebenarnya hal apakah itu? Apakah akan mengganggu persiapan timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Media Korea Selatan menuding pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, malas hingga disamakan dengan Jurgen Klinsmann yang dinilai kurang menunjukkan komitmen. Belum lama ini Patrick Kluivert membagikan momen menonton langsung pertandingan mantan klubnya, Barcelona. Dia menyaksikan pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid di Stadion Olimpiade Luis Companys pada Minggu 11 Mei 2025. Ternyata kegiatan Patrick Kluivert ini membuat media Korea Selatan, Start News Korea, menyoroti sang pelatih. Tak sedikit media Korea Selatan yang masih menyoroti perkembangan timnas Indonesia setelah pemecatan Shin Tae-yong. Meski Shin Tae-yong telah memiliki jabatan baru sebagai Direktur Teknis Seongnam FC, mereka tetap menyoroti timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga tak sedikit media asing yang ikut menyoroti perkembangan tim merah putih. Terbaru, media Korea Selatan membuat artikel soal Kluivert dengan judul sindiran. Klinsmann kedua. Dampak dari pemecatan Shin Tae-yong, amarah Indonesia meledak. Legenda Barca jadi pengganti, abaikan PSSI. Siapkan kualifikasi Piala Dunia, tertangkap nonton El Clasico, begitu judul artikel Start News Korea sebagaimana dikutip bolasport.com Rabu 15 Mei 2025. Dalam artikel tersebut, media negeri Ginseng itu menyoroti soal Patrick Kluivert yang malah menonton pertandingan El Clasico. Mereka juga membahas soal permintaan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang beberapa waktu lalu berharap agar Patrick Kluivert bisa mempersiapkan timnas Indonesia lebih cepat. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang dalam laga ke-9 dan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Suita pada 10 Juni 2025. Menurut media Korea Selatan itu, di saat timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, sang pelatih justru menonton El Clasico.
Menpora langsung turun tangan, tak ingin mengulangi kejadian buruk yang sama di laga sebelumnya sehingga PSSI mendapatkan sanksi yang besar dari FIFA. Menpora meminta supporter Timnas Indonesia diharapkan santun dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Bisakah fans Timnas Indonesia akan berubah di laga selanjutnya? Simak baik-baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengajak supporter Timnas Indonesia lebih santun dalam memberikan dukungan agar terhindar dari kerugian seperti sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. PSSI mendapat sanksi dari FIFA imbas perilaku diskriminatif supporter ketika Timnas Indonesia menjamu Timnas Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion GBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Kala itu beberapa supporter Timnas Indonesia melakukan chant bernada xenofobia kepada Bahrain. Alhasil, FIFA tanpa ragu memberikan sanksi berat buat PSSI. Sanksi yang diterima berupa denda senilai 400 juta rupiah dan harus mengurangi sekitar 15% dari kursi yang tersedia pada pertandingan kandang selanjutnya. Meski begitu, PSSI tetap bisa memberikan kuota supporter penuh jika menyerahkan kuota 15% untuk kampanye anti-diskriminasi. Laga terdekat Timnas Indonesia di kandang sendiri tersaji pada bulan depan. Saat itu skuad Garuda bakal menantang Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dito meminta supporter untuk tetap santun saat mendukung timnya. Tetap kita harus mengedepankan kultur asli kita yaitu kesantunan, ujar Dito Aryo Tejo dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Menpora mengaku sudah memantau sanksi yang diterima oleh PSSI. Pihaknya mengaku bahwa sanksi tersebut masih bisa diselesaikan oleh PSSI. Dirinya memahami bahwa euforia dan semangat masyarakat sangat tinggi untuk mendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda punya peluang tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dukungan harus diberikan dengan cara-cara yang pantas. Hal ini dapat menghindarkan Indonesia dari hukuman yang tak diinginkan. Itu harus menjadi evaluasi dan juga edukasi kembali, katanya. Menpora mengatakan bahwa perilaku diskriminatif supporter Timnas Indonesia dipicu oleh memori buruk dari pertemuan pertama di Rifah. Kala itu kemenangan Timnas Indonesia dirampok di detik-detik akhir saat jumpa Bahrain. Saat itu skuad Garuda bermain imbang 2-2 di pertemuan pertama. Meski begitu, pihaknya meyakini bahwa supporter Timnas Indonesia bakal semakin dewasa dalam mendukung timnya. Jadi pastinya ini saya rasa fenomena yang baru untuk masyarakat kita, ujar Dito. Dan pastinya seiring waktu akan makin dewasa, katanya. Sampai terdengar di telinga FIFA. Semakin membanggakan dan bikin terharu, FIFA beri label kepada dua pemain Timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya. Apa sebenarnya maksud dan tujuan FIFA memberi label baru kepada dua pemain Timnas Indonesia? Apakah nanti akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Dua pemain Timnas Indonesia dapat sorotan besar dari FIFA pekan ini. Keduanya adalah Jay Itzes dan Calvin Verdon. FIFA dalam akun Instagramnya mengakui bahwa keduanya pantas menjadi pemimpin di lapangan. FIFA memamerkan foto Jay Itzes dan Calvin Verdon dalam postingan terbaru. Mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di lapangan, tulis FIFA. Keduanya memang mencatatkan pencapaian bagus bersama klubnya masing-masing. Jay Itzes dan Calvin Verdon sama-sama menjadi kapten tim pada pekan ini. Keduanya sukses membawa timnya menang pada pekan ini. Jay Itzes sukses memimpin Venezia menang atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia pekan ini. Kemenangan ini sukses membuat Venezia keluar dari zona degradasi. Venezia kini tinggal menyelesaikan 2 laga sisa untuk mempertahankan diri dari zona degradasi. Pemain kelahiran Mirlo tersebut jadi kapten sejak 2 Februari 2025. Dirinya ditunjuk sebagai kapten usai Joel Pohjanpalo hengkang ke Palermo. Beberapa bulan sebelumnya dirinya sudah jadi kapten utama Timnas Indonesia. Dirinya mulai mengenakan ban kapten Timnas Indonesia sejak 5 September 2024 di laga kontra Arab Saudi.
Calvin Verdonk memang bukanlah kapten utama tim NEC Nijmegen. Calvin Verdonk berhasil menunjukkan karismanya saat mengenakan ban kapten. Gegerkan publik Indonesia. Lama tak dipanggil Timnas Indonesia. Tak ada api, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Elkan Bagot sudah gercep tiba di Bali. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Elkan Bagot mendatangi Pulau Dewata itu? Apakah ini jadi tanda-tanda Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert? Berikut penjelasannya. Elkan Bagot dikabarkan sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke Timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama Doknern. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bag kelahiran Bangkok, Thailand. Itu. Akun Instagram Doknern terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Raudasa. Raudasa langsung merepost Instagram Stories dari Doknern. Adapun dua orang tersebut terpantau sedang berada di Bali. Mungkin saja mereka bertemu dengan Elkan Bagot di salah satu tempat penginapan di Bali. Kemungkinan tempatnya itu adalah The Apurva Kempinski Bali, Badung. Momen foto bersama Elkan Bagot itu dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni 2025. Belum diketahui kemana berlabuhnya bek berusia 22 tahun itu. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada Senin 26 Mei 2025. TC itu digelar sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Bagot bisa menjadi opsi bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali. Sebab ada dua pemain Timnas Indonesia di posisi back yang sedang cedera yakni Kevin Dix dan Dean James. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 21 November 2023. Niat baik PSSI untuk menjalin uji coba internasional dengan Timnas Malaysia ditanggapi dengan penolakan tegas dari Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Ajakan resmi yang dilayangkan PSSI sebagai bagian dari agenda FIFA Matchday itu ditolak mentah-mentah tanpa penjelasan mendalam dari pihak Malaysia. Sikap ini sontak menuai sorotan, mengingat rivalitas panjang kedua negara di lapangan hijau dan potensi besar pertandingan tersebut untuk mendongkrak atmosfer sepak bola kawasan ASEAN. Penolakan tersebut dianggap tidak hanya sebagai keputusan teknis semata, namun juga menunjukkan sikap dingin dari FAM terhadap hubungan bilateral dalam bidang olahraga antara kedua negara. Padahal, laga uji coba antara Indonesia dan Malaysia selama ini selalu menjadi magnet bagi publik dengan tensi tinggi namun tetap dalam bingkai sportivitas dan semangat persaudaraan serumpun. PSSI telah mengirimkan ajakan resmi untuk menggelar uji coba dalam kalender FIFA Matchday, namun kami menerima respons penolakan dari pihak Malaysia. Kami menghargai keputusan tersebut, walaupun tentu ada kekecewaan dari pihak kami. Begitu mungkin kata salah satu sumber internal PSSI kepada media. Menurut sumber tersebut, tak ada alasan resmi yang disampaikan FAM terkait penolakan ini. Namun sejumlah spekulasi menyebut bahwa Malaysia khawatir akan kalah dalam laga prestisius itu, mengingat tren performa Timnas Indonesia yang tengah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Sementara di sisi lain,
Timnas Malaysia justru tengah dilanda sejumlah persoalan internal, mulai dari performa tak stabil hingga sorotan terhadap kepemimpinan pelatih. Menanggapi penolakan tersebut, PSSI tidak ingin terlalu larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia itu langsung mengambil langkah cepat dan tegas, mencari lawan tanding dari Eropa yang secara peringkat FIFA dan kualitas permainan jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. Kami tidak akan berhenti hanya karena satu negara menolak. Justru ini menjadi momentum bagi kami untuk mencari lawan-lawan dengan kualitas lebih tinggi. Eropa menjadi target kami berikutnya. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI dalam meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar menghadirkan lawan-lawan kelas dunia sebagai bagian dari proses akselerasi performa tim. Uji coba melawan tim-tim seperti Argentina, Turkmenistan, Palestina, dan bahkan rencana uji coba dengan Rusia menjadi contoh konkret komitmen tersebut. Menurut data terkini nanti, PSSI kemungkinan disebut telah menghubungi beberapa federasi sepak bola di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, dan bahkan kemungkinan besar Polandia yang secara peringkat FIFA berada di atas Malaysia dan memiliki gaya permainan berbeda dari tim-tim Asia Tenggara. Di media sosial, penolakan Malaysia ini menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen Indonesia yang menyayangkan sikap FIM, namun juga mendukung langkah PSSI untuk naik kelas dengan menghadapi tim-tim dari benua biru. Sikap Malaysia justru membuka jalan bagi kita untuk menghadapi tantangan lebih besar. Kalau kita mau maju, lawan-lawan seperti Georgia atau Slovakia bisa memberikan pengalaman jauh lebih berharga daripada laga emosional melawan Malaysia, ujar Anwar Haris, analis sepak bola Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa rivalitas Indonesia-Malaysia memang selalu menarik dari sisi emosional dan fanbase. Namun dari sisi teknis dan pengembangan jangka panjang, Timnas Indonesia sudah selayaknya melangkah ke level yang lebih tinggi. Meski mengecewakan di awal, penolakan dari Malaysia justru dianggap sebagai titik balik yang baik bagi sepak bola Indonesia. Ini menjadi pengingat bahwa untuk berkembang, Timnas Garuda tak bisa terus bergantung pada laga-laga rivalitas lama, namun harus membangun kepercayaan diri menghadapi kekuatan-kekuatan sepak bola dunia yang lebih mapan. PSSI kini tinggal membuktikan bahwa mereka mampu mewujudkan rencana tersebut, dan publik Indonesia tentu menunggu siapa negara Eropa yang akan menjadi lawan uji coba resmi berikutnya bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Bagaimana guys menurut kalian dengan sikap Malaysia yang menolak uji coba dengan Timnas Indonesia tersebut, dan negara mana yang cocok dijadikan lawan uji coba Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Belum ada setahun memperkuat Timnas Indonesia, akan tetapi Ole Romeni sudah mendapatkan julukan dari fans Timnas Indonesia. Julukan seperti apa yang ditujukan kepada Ole Romeni? Apakah julukan tersebut bisa menjadi motivasi Ole Romeni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak penjelasan berikut ini. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni berbicara soal julukan barunya setelah resmi membela skuad Garuda. Ole Romeni terbaru menjalani wawancara dengan Footballer Fritz dan ia berbicara banyak hal. Pemain berusia 24 tahun tersebut berbicara soal bagaimana ia memilih Timnas Indonesia hingga berbicara soal musik dan fashion yang ia suka. Seperti diketahui, Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah resmi menjadi WNI, penyerang keturunan Indonesia pun debut memperkuat skuad Garuda pada Maret lalu. Ole Romeni debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025 lalu. Dalam laga debut tersebut, Ole Romeni memang berhasil mencetak gol buat tim Merah Putih. Akan tetapi debutnya tak mulus karena Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Namun Ole Romeni berhasil membawa skuad Garuda bangkit dalam laga melawan Bahrain. Gol tunggal yang dicetak oleh Romeni ke gawang Bahrain membuat Timnas Indonesia menang 1-0. Setelah resmi debut dengan Timnas Indonesia dan menjadi andalan baru tim Merah Putih,
Ole Romeni pun mengakui bahwa ia memiliki julukan baru di timnas Indonesia. Ia mengaku julukannya di skuad Garuda cukup lucu karena ia disebut sebagai si anak skena oleh supporter timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui sejak pertama kali datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, Ole Romeni pun langsung menjadi sorotan netizen karena gaya pakaiannya yang unik ketika berada di luar lapangan. Semua auto dibuat bangga. Lampaui pencapaian Thailand dan Vietnam di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir ungkapkan rasa bangga terhadap timnas Indonesia saat ini. Selanjutnya, mampukah Garuda terbang tinggi lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga cetak sejarah sebagai negara pertama ASEAN yang lolos ke Pildun? Simak video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga dengan prestasi timnas Indonesia yang sudah melewati pencapaian Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi timnas Indonesia saat ini masih bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Vietnam dan Thailand sebelumnya sempat masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand pernah sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Saat itu Gajah Perang tergabung ke dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Thailand tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Dari 10 pertandingan yang dijalani, Thailand tidak pernah meraih kemenangan, 2 kali bermain imbang, dan menelan 8 kekalahan. 2 hasil imbang didapatkan Thailand saat bermain di depan suporternya sendiri ketika menghadapi Australia dan Uni Emirat Arab. Thailand pun hanya mendapatkan 2 poin dari 10 pertandingan itu. Mereka terdampar di posisi paling bawah klasemen akhir grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Selanjutnya ada Vietnam yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Vietnam tergabung ke dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Dari 10 pertandingan, Vietnam meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 8 kekalahan. 4 poin didapatkan Vietnam saat menang lawan Cina dan imbang kontra Oman. Vietnam pun bertengger di posisi paling bawah pada klasemen akhir grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Jumlah poin Thailand berhasil dikalahkan Vietnam. Sekarang ini ada timnas Indonesia yang sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Merah Putih baru memainkan 8 pertandingan dan menyisakan 2 laga ke depan yakni berjumpa Cina serta Jepang. Dijadwalkan laga timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Sampai saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat dengan mengemas 9 poin. Bisa memberikan pengalaman jauh lebih berharga daripada laga emosional melawan Malaysia, ujar Anwar Haris, analis sepak bola Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa rivalitas Indonesia-Malaysia memang selalu menarik dari sisi emosional dan fanbase. Namun dari sisi teknis dan pengembangan jangka panjang, timnas Indonesia sudah selayaknya melangkah ke level yang lebih tinggi. Meski mengecewakan di awal, penolakan dari Malaysia justru dianggap sebagai titik balik yang baik bagi sepak bola Indonesia. Ini menjadi pengingat bahwa untuk berkembang, timnas Garuda tak bisa terus bergantung pada laga-laga rivalitas lama, namun harus membangun kepercayaan diri menghadapi kekuatan-kekuatan sepak bola dunia yang lebih mapan. PSSI kini tinggal membuktikan bahwa mereka mampu mewujudkan rencana tersebut, dan publik Indonesia tentu menunggu siapa negara Eropa yang akan menjadi lawan uji coba resmi berikutnya bagi skuad asuhan Patrick Kluivert.
Bagaimana guys menurut kalian dengan sikap Malaysia yang menolak uji coba dengan timnas Indonesia tersebut, dan negara mana yang cocok dijadikan lawan uji coba timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Belum ada setahun memperkuat timnas Indonesia, akan tetapi Ole Romeni sudah mendapatkan julukan dari fans timnas Indonesia. Julukan seperti apa yang ditujukan kepada Ole Romeni? Apakah julukan tersebut bisa menjadi motivasi Ole Romeni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak penjelasan berikut ini. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni berbicara soal julukan barunya setelah resmi membela skuad Garuda. Ole Romeni terbaru menjalani wawancara dengan Footballer Fits dan ia berbicara banyak hal. Pemain berusia 24 tahun tersebut berbicara soal bagaimana ia memilih timnas Indonesia hingga berbicara soal musik dan fashion yang ia suka. Seperti diketahui, Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah resmi menjadi WNI, penyerang